Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Dwi Sananda, nomor absen 10 dari kelas 1111. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di era 90-an sampai dengan sekarang di sektor pertanian. Halo semuanya, saya hari ini akan membahas materi tentang perkembangan teknologi di sektor pertanian di era 90-an sampai dengan sekarang. Seperti yang kita semua tahu, perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara bercocok tanam dan pengolahan lahan secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dengan hadirnya revolusi digital, telah membawa inovasi-inovasi baru yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jangkauan pasar bagi sektor pertanian. Pada era 90-an, pertanian masih bersifat konvensional dengan masih sangat bergantung dengan mengandalkan tenaga manusia dan hewan serta alat sederhana untuk membajak sawah. Pada tahun 90-an, petani masih menggunakan alat sederhana seperti cangkul, sabit atau arit, dan masih menggunakan bantuan dari hewan seperti hewan sapi atau kerbau untuk bercocok tanam. Dan tentunya, proses ini akan lebih manual, lama, dan bergantung pada kondisi cuaca. Beda halnya dengan zaman sekarang, di mana teknologi sudah berkembang pesat dan tentunya dengan alat-alat yang semakin canggih juga. Ada beberapa contoh alat di sektor pertanian yang mempermudah pekerjaan petani di masa sekarang, yaitu ada traktor, ada drone untuk penyemprotan pestisida, ada sensor tanah untuk memantau kelembapan tanah, dan juga ada aplikasi seluler untuk memantau kondisi tanaman dan sekaligus mencatat data hasil pertanian. Nah, pastinya beberapa perubahan ini memiliki banyak sekali dampak positif. Contohnya, hasil produksi pertanian lebih banyak dengan kualitas yang lebih unggul juga pastinya. Dan petani juga bisa memantau kondisi tanaman secara real time dengan menggunakan gadget atau smartphone. Tapi, yang namanya perubahan pastinya bukan hanya membawa dampak positif, tapi pasti juga menghadirkan tantangan baru atau dampak negatif. Contohnya, yang pertama adalah akses terbatas, karena tidak semua petani, terutama di daerah pedesaan, yang memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang memadai. Yang kedua adalah biaya, karena untuk dapat membeli mesin dan robot, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan yang ketiga adalah berkurangnya jumlah petani. Karena mesin-mesin pertanian sudah semakin canggih, di mana di masa depan, mesin dan robot-robot ini bisa saja menggantikan peran tenaga kerja manusia atau para petani yang bisa menyebabkan pengurangan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang inklusif agar semua lapisan petani dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi ini tanpa mengorbankan keberlanjutan lapangan kerja. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.